Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Larai Bafi. Saya merupakan mahasiswa Binusian 2025, jurusan Entrepreneurship Business Creation dari kelas LD10. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas saya, dan saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, penjelasan singkat tentang profil bisnis. Kedua, kondisi bisnis fall dan atau rise. Yang ketiga, 9 block BMC beserta penjelasan kelemahan dan kekuatan. Selanjutnya ada pattern atau pola. Selanjutnya ada business model environment yang paling mempengaruhi bisnis tersebut. Yang selanjutnya value proposition canvas, terdiri dari customer profile, value map, dan fit. Lalu yang selanjutnya penjelasan mengapa bisnis fall dan atau rise bisnis. Yang selanjutnya saran solusi bisnis dari saya berupa produk dan atau jasa yang baru atau peningkatan substansial pada value map. Dan yang terakhir, pelajaran bisnis yang bisa diambil dan diterapkan pada rintisan wirausaha. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang profil bisnis. Studi kasus bisnis yang saya ambil adalah Tommy Hilfiger. Perusahaan Tommy Hilfiger merupakan usaha bisnis fashion yang menjual pakaian, sepatu, dan beberapa produk lainnya. Perusahaan ini memiliki brandnya tersendiri yang menyebabkan ia dikenali oleh berbagai masyarakat kalangan menengah ke atas. Hal ini dapat disebabkan karena produk yang dijualnya memiliki harga yang cenderung tinggi, cenderung relatif mahal, dan tentu saja ada harga juga ada kualitas. Oleh sebab itu, ia memiliki pelanggannya sesuai target kalangannya tersendiri. Lalu yang kedua, kondisi bisnis fall dan atau rise. Pada saat kondisi fall, Tommy Hilfiger ini mengalami penurunan tingkat variasi produk. Hal ini disebabkan karena kurangnya survei pasar dan penjalinan relasi yang dilakukan oleh perusahaan Tommy Hilfiger. Maka dari itu, produk yang dihasilkan oleh perusahaan sudah ketinggalan zaman dan kurang mengikuti tren yang sudah ada. Banyak konsumen yang mengeluh karena banyak produk Tommy Hilfiger sudah tidak menarik lagi. Pada saat kondisi rise, Tommy Hilfiger ini sudah mulai memiliki berbagai variasi produk yang disesuaikan dengan target pasar dan kalangan yang ditujunya. Maka dari itu, nilai produk mulai meningkat dan produk yang dijualnya juga banyak diminati oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena produk yang dijualnya sudah mengikuti tren dan tidak ketinggalan zaman lagi. Ditambah dengan adanya berbagai variasi produk yang menarik dan harga produk yang sesuai dengan kualitasnya. Lalu yang ketiga, 9 block BMC beserta penjelasan kelemahan dan kekuatan. Pada blok pertama terdapat customer segment. Kelemahannya adalah tidak semua kalangan bisa dituju karena harganya yang cenderung relatif mahal, dan yang dituju juga customer segment yang menengah ke atas dan tidak bisa menuju ke semua pasar yang besar. Lalu kekuatannya, produk terus up to date sehingga banyak konsumen yang terus tertarik dan berminat untuk menjadi pelanggan setia Tommy Hilfiger. Lalu yang kedua, blok yang kedua yaitu value proposition. Kelemahan dari value proposition di sini, harganya yang relatif mahal tadi menyebabkan Tommy Hilfiger juga harus mengeluarkan modal yang tinggi juga untuk bahan baku produk untuk menjamin kualitas produk. Kekuatan dari value proposition, kualitas produk premium sesuai dengan harganya sehingga konsumen tidak perlu meragukan kualitas Tommy Hilfiger. Lalu yang blok ketiga yaitu channel. Kelemahan dari blok ketiga channel ini adalah biaya promosi yang mahal menyebabkan Tommy Hilfiger juga harus menyediakan anggaran tersendiri dalam jumlah yang tinggi. Lalu kekuatan dari channel, mudahnya menjalin relasi dengan rekan bisnis yang mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Rekan bisnis itu bisa jadi para investor maupun pihak tertentu yang mendukung proses pembentukan ide. Lalu di blok selanjutnya ada customer relationship.
Kelemahan dari customer relationship merupakan kemungkinan untuk bisa mendapatkan pelanggan setia yang banyak akan lebih sulit dikarenakan hanya kalangan dengan tingkat perekonomian tertentu yang mampu menjadi pelanggan setia Tommy Hilfiger. Lalu kekuatan dari customer relationship adalah mudahnya untuk menjalin relasi dengan konsumen melalui hubungan mulut ke mulut. Dengan itu, perusahaan juga akan lebih mudah dalam merealisasikan permintaan konsumen. Lalu blok berikutnya terdapat revenue stream. Kelemahan dari revenue stream tersebut cenderung menjual kualitas saja daripada kuantitas, dalam artian menjual produk kurang dari kuantitas yang ada, namun bisa digantikan dengan kualitas yang tinggi. Kekuatan dari revenue stream merupakan keuntungan yang didapatkan jelas sangat tinggi. Lalu blok berikutnya ada key activities. Kelemahan dari key activities sulitnya merealisasikan atau mengembangkan ide yang ada karena kurangnya survei pasar serta rendahnya tingkat wawasan ataupun perolehan informasi. Kekuatan dari key activities berusaha untuk terus menciptakan produk yang bervariasi agar produk yang dijual tidak monoton dan ketinggalan zaman. Lalu blok berikutnya ada key resource. Kelemahan dari key resource terkadang beberapa konsumen tidak memperhatikan kualitasnya melainkan melihat harga terlebih dahulu, yang menjadikan konsumen memutuskan bahwa akan membeli produk itu sangat berkurang, sangat minim. Lalu kekuatan dari key resource adalah mudahnya menjalin relasi dengan rekan bisnis yang mampu mendukung perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Lalu ada blok bagian key partners. Kelemahan dari key partners sulitnya untuk menemukan pihak-pihak yang terpercaya. Lalu kekuatan dari key partners mudahnya menjalin relasi dengan berbagai pihak yang sudah disampaikan tadi. Lalu cost structure, blok yang terakhir, blok ke-9. Kelemahan cost structure tersebut sulitnya menyusun keuangan yang tepat dan sesuai, padahal biaya modal yang dibutuhkan tinggi sehingga perputaran keuangan harus jelas dan rinci agar terus balance dengan penjualan yang ada. Lalu kekuatan dari cost structure, keuntungan yang relatif tinggi. Selanjutnya saya akan menyampaikan pattern atau pola dari bisnis tersebut. Pattern untuk Tommy Hilfiger ini berupa unbundling. Ia terus berusaha meningkatkan customer relationship-nya dengan mengikuti permintaan pasar. Berbagai hal yang disarankan oleh konsumen banyak yang ditampungnya guna menjadi inspirasi dalam pengembangan produknya. Sehingga ia terus menjalin relasi dengan konsumen maupun penjual serupa untuk terus mendapatkan berbagai inovasi baru terhadap produknya agar tidak ketinggalan zaman dan terus up to date. Lalu yang selanjutnya ada business model environment atau lingkungan bisnis model. Yang pertama ada market forces. Adanya bisnis pakaian dan sepatu yang dijual oleh perusahaan Tommy Hilfiger ini disebabkan karena setiap orang pasti akan selalu membutuhkan pakaian atau sepatu dalam kehidupan sehari-harinya, dan tentu saja mereka tidak hanya sekedar membutuhkan pakaian yang itu-itu saja. Mereka pasti akan membutuhkan berbagai macam pakaian yang memiliki beragam variasi dan kualitas yang baik, sehingga bisnis fashion yang dijalankan oleh Tommy Hilfiger ini menjadi alternatif yang tepat dalam memenuhi kebutuhan fashion masyarakat yang membutuhkan pakaian bagus, branded, berkualitas, dan memiliki kualitas yang berjangka panjang. Lalu selanjutnya ada industry forces. Bisnis fashion oleh Tommy Hilfiger ini tentu saja akan terus memiliki persaingan yang sangat ketat seiring berkembangnya zaman. Terlebih lagi, sudah terdapat banyak sekali bisnis fashion yang menjual pakaian branded dan berkualitas yang mungkin bisa saja memiliki harga cenderung lebih murah daripada Tommy Hilfiger tersebut. Oleh sebab itu, di sini perusahaan Tommy Hilfiger terus berusaha meningkatkan inovasinya dengan menjual produk yang lebih menarik daripada yang lain dan tidak pernah bisa mati di kalangan masyarakat. Ia berusaha untuk menciptakan brandnya tersendiri yang menyebabkan setiap orang akan mengetahui apa yang membedakan brandnya dengan brand lain. Dengan itu masyarakat akan dapat paham apa yang menjadi alasan mereka harus memilih Tommy Hilfiger sebagai pakaiannya. Lalu selanjutnya ada key trend.
Seiring berjalannya waktu, Tommy Hilfiger tidak bisa berdiam diri dan membiarkan produk-produknya kurang beragam atau kurang bervariasi. Oleh sebab itu, ia terus melakukan survei pasar dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang dapat mendukung keberhasilan bisnisnya. Di sini, ia melakukan survei pasar yang menyebabkan ia mengetahui tren pasar apa yang sedang berlangsung sekarang ini. Dengan itu, produk yang dijualnya menjadi tidak ketinggalan zaman dan bisa cocok untuk berbagai kalangan. Lalu yang terakhir ada macroeconomic forces. Di sini menyebutkan bahwa daripada membeli produk yang mungkin terbilang murah namun produk tersebut belum tentu bisa digunakan untuk jangka yang panjang dan mungkin bisa jadi produk tersebut mudah ketinggalan zaman. Oleh sebab itu di sini Tommy Hilfiger menciptakan produk yang harganya relatif mahal namun kualitas produk dan tingkat ketahanan lama dari produk tersebut juga sangat tinggi. Jadi setiap orang tidak perlu merasa takut jika produk ini mudah rusak dalam artian benang, jahitan, gambar, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena kualitas produknya memang sangat baik dan worth it untuk harga sedemikian rupa. Lalu selanjutnya ada value proposition canvas yang meliputi customer profile, value map, dan fit. Di sini penjelasannya adalah perusahaan Tommy Hilfiger mengalami fall disebabkan karena adanya survei pasar yang kurang, sehingga produk yang dijualnya ketinggalan zaman dan konsumen mulai bosan atau tidak tertarik untuk membeli produk tersebut. Selain itu, ia juga kurang menjalin relasi atau kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Perusahaan Tommy Hilfiger mengalami rise disebabkan karena ia mulai untuk menjalin relasi dengan berbagai pihak dan terus berusaha untuk mengikuti tren pasar supaya produk yang dijualnya bisa bervariasi atau menarik. Lalu yang selanjutnya ada saran atau solusi bisnis dari saya berupa produk atau jasa yang baru atau peningkatan substansial pada value map. Melalui situasi atau permasalahan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan Tommy Hilfiger, menurut saya solusi bisnis agar ketika kondisi fall dapat bangkit menjadi rise yaitu dengan terus menciptakan berbagai ide yang kreatif dan inovatif tentunya. Dari manakah ide tersebut? Ide tersebut berasal dari berbagai wawasan dan informasi yang didapatkan melalui penjalinan relasi dengan konsumen atau rekan bisnis serta survei pasar yang dilakukan. Selain itu, ia juga dapat mengembangkan SDM dari karyawannya karena SDM akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan suatu usaha bisnis. Dengan SDM yang baik, maka value dari produk maupun nilai keseluruhan perusahaan juga akan ikut baik di mata konsumen. Kemudian ketika perusahaan dalam kondisi rise dapat terus maju menjadi rise again, yaitu dengan adanya konsistensi ataupun komitmen yang kuat terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena komitmen dalam menjalani usaha dapat menjadi dasar untuk kemajuan perusahaan selanjutnya. Selain itu, perusahaan juga akan terus memikirkan cara tentang bagaimana menghadapi resikonya dan mempertahankan bisnisnya. Agar produk terus bervariasi dan tidak monoton, perusahaan harus terus mencari upaya dalam inovasi produk. Berbagai ide akan muncul ketika perusahaan bersikap open-minded terhadap segala masukan, saran maupun tanggapan dari konsumen maupun beberapa pihak lainnya. Jadi, inti dari solusi terhadap kondisi perusahaanmu mulai dari fall ke rise maupun rise ke rise again yaitu adanya komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki dan memikirkan berbagai ide untuk mengembangkan produk atau layanan dalam perusahaan. Lalu poin terakhir, apa pelajaran bisnis atau lesson learning yang dapat diterapkan pada rintisan wirausaha adalah melalui berbagai hal yang sudah kita pahami dan pelajari dari bisnis Tommy Hilfiger, dapat kita ketahui bahwa setiap perusahaan wajib untuk bisa menjalin hubungan atau relasi dengan baik kepada pihak manapun yang mampu mendukung keberhasilan bisnis kita. Selain itu, setiap perusahaan juga harus mampu memperhatikan keinginan konsumen melalui survei pasar yang dilakukan karena banyak konsumen yang
akan tidak tertarik terhadap suatu produk jika produk tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak mengikuti tren. Oleh sebab itu, penciptaan variasi produk dan peningkatan kualitas produk itu sangat penting dilakukan, terutama diikuti dengan perkembangan tren pasar saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.